Selamat malam Pak, Ibu. Perkenalkan nama saya Renhat Aditya Sitio dengan NIM 1132201 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait BPMN, use case skenario, dan sequence diagram dari proyek 1 dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu BPMN. BPMN adalah singkatan dari Business Process Model and Notation. Ini adalah standar notasi yang digunakan untuk memodelkan proses secara grafis. BPMN menyediakan cara yang konsisten dan terstruktur untuk menggambarkan aliran kerja bisnis, komunikasi antar entitas, serta aktivitas dan keputusan yang terlibat dalam proses bisnis. Lalu, discrete scenario adalah deskripsi detail tentang bagaimana sebuah sistem akan digunakan dalam situasi tertentu. Sequence diagram adalah jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau skenario yang terjadi dalam sebuah sistem dan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dalam konteks ini akan dibuat sequence diagram untuk beberapa fungsi. Sebagai contoh dari BPMN, saya akan mengambil satu fungsi yaitu dari BPMN berita. Pertama itu proses bisnis melihat berita. Di sini terdapat ada komponen di dalamnya. Yang pertama itu dari start, lalu ada task, lalu ada end, lalu ada sequence flow, dan lalu ada juga aktornya. Aktornya dalam bisnis melihat berita ini yaitu GUES, yang simbol start ini diartikan sebagai untuk memulai proses bisnis. Lalu tanda panah ini atau sequence flow ini diartikan sebagai koneksi yang menggambarkan urutan antar dua elemen dalam proses bisnis. Lalu simbol task ini diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan. Lalu simbol N ini diartikan sebagai titik akhir atau proses bisnis telah selesai. Nah, di sini Wes akan memulai aktivitasnya yaitu mengakses website. Lalu Wes akan memilih menu beranda. Lalu Wes akan memilih view berita. Lalu Wes akan memilih berita yang dibaca. Lalu Wes akan melihat detail berita. Nah, selanjutnya proses bisnis menambah berita. Pada gambar BPMN ini aktornya yaitu admin. Admin akan memulai aktivitasnya dengan yang pertama login, lalu memilih menu berita, lalu menekan tombol tambah, lalu mengisi form berita, lalu menekan tombol create, lalu admin akan ditanyakan form data terisi ya. Jikalau ya, admin akan menerima notifikasi berita berhasil dibuat. Kalau admin tidak mengisi data, admin akan mengulang mengisi form berita. Lalu pada BPMN fungsi selanjutnya, proses bisnis memperbarui berita. Di sini aktornya yaitu
admin akan memulai aktivitasnya yaitu login, lalu admin akan memilih menu berita, lalu admin akan memilih salah satu berita, lalu menekan tombol edit, lalu memperbarui data berita, lalu menekan tombol update, lalu admin akan menerima data terisi atau tidak. Jikalau data terisi, admin akan menerima notifikasi berita berhasil diupdate. Jikalau admin tidak mengisi data, admin akan kembali lagi memperbarui data berita. Lalu selanjutnya proses bisnis menghapus berita. Di sini juga aktornya admin akan memulai aktivitasnya itu dengan login, lalu admin akan memilih menu berita, lalu admin memilih salah satu berita, lalu admin akan menekan tombol hapus. Nah, di sini admin akan ditampilkan opsi ya atau tidak. Nah, admin akan ditanyakan apakah Anda yakin jikalau admin menerima notifikasi jika admin menekan tombol ya, admin akan menerima notifikasi berita berhasil dihapus. Nah, jikalau admin menekan tombol tidak, maka admin akan melihat tampilan berita saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh use case skenario dari proyek akhir 1 dari kelompok 1, yaitu dari fungsi pengumuman. Yang pertama, use case skenario menambah pengumuman. Nah, di sini use case ID number, lalu use case name, use case name-nya menambah pengumuman. Lalu brief description, use case ini menggambarkan admin yang ingin melakukan penambahan pada menu pengumuman. Primary actor, ya admin. Precondition-nya, admin telah login ke sistem. Post condition-nya, informasi pengumuman telah berhasil ditambahkan. Basic flow of event-nya, aktor action, dan sistem response. Pertama, admin memilih menu pengumuman. Yang kedua, sistem halaman indeks. Sistem akan menampilkan halaman indeks pengumuman. Lalu admin menekan tombol tambah. Lalu sistem akan menampilkan form data pengumuman. Lalu admin mengisi form data pengumuman dan menekan tombol create. Lalu sistem akan menyimpan dan data pengumuman dan menampilkan notifikasi pengumuman berhasil dibuat. Lalu admin menerima notifikasi pengumuman berhasil dibuat. Lalu alternative flow of event-nya, jika data terisi maka admin akan menerima notifikasi pengumuman berhasil diupload. Opsi yang kedua, jika data tidak terisi maka admin akan mengisi form pengumuman. Extension point-nya ada. Lalu lanjut ke use case skenario memperbarui pengumuman. Di sini use case name-nya memperbarui pengumuman. Brief description, use case ini menggambarkan admin yang ingin memperbarui pengumuman yang ada di menu berita. Primary aktornya itu admin. Precondition,
admin telah login ke sistem, post condition, informasi pada pengumuman berhasil diperbarui. Basic. Yang pertama, aktor actionnya, admin memilih menu pengumuman. Lalu sistem akan menampilkan halaman pengumuman. Lalu admin memilih salah satu pengumuman dan tombol edit. Lalu sistem menampilkan data pengumuman yang akan diperbarui. Lalu admin melakukan perubahan data pengumuman dan menekan tombol update. Lalu sistem memperbarui pengumuman dan menampilkan notifikasi pengumuman berhasil diupdate. Lalu admin menerima notifikasi pengumuman berhasil diupdate. Alternatif flow of event-nya, yang pertama, jika data terisi, maka admin akan menerima notifikasi pengumuman berhasil diupdate. Yang kedua, jika data tidak terisi, maka admin akan mengisi form pengumuman. Lalu, selanjutnya, use case skenario menghapus pengumuman. Use case name-nya menghapus pengumuman. Brief description-nya, use case ini menggambarkan admin yang ingin melakukan penghapusan pada menu pengumuman. Primary aktornya, admin. Precondition, admin telah login ke sistem. Post condition, informasi pengumuman telah berhasil dihapus. Interaction, admin memilih menu pengumuman. Lalu sistem responnya, sistem menampilkan halaman pengumuman. Lalu admin memilih salah satu pengumuman dan menekan tombol hapus. Lalu sistem menampilkan pesan pop-up berisi apakah Anda yakin. Lalu admin memilih tombol ya. Lalu sistem menghapus pengumuman dan menampilkan notifikasi pengumuman berhasil dihapus. Alternatif flow of event-nya, jika yang pertama, jika admin yakin maka akan menerima notifikasi pengumuman berhasil dihapus. Opsi yang keduanya, jika admin tidak yakin maka akan melihat tampilan pengumuman. Lalu use case yang selanjutnya, use case skenario melihat pengumuman. Use case name-nya melihat pengumuman. Brief description-nya, use case ini menggambarkan Wes melihat pengumuman. Primary actor, Wes. Lalu precondition-nya, Wes telah mengakses website SPI ya tidak. Post condition-nya, Wes berhasil melihat pengumuman. Aktor action-nya, Wes memilih menu pengumuman. Lalu sistem responnya, sistem menampilkan halaman pengumuman. Lanjut ke sequence diagram. Di sini saya akan mengambil contoh pada proyek akhir kami, proyek akhir pertama dari kelompok 1, yaitu pada fungsi login, sequence diagram login. Nah, di sini terdapat ada simbol aktor. Aktor diartikan menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Lalu ada juga simbol lifeline diartikan menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya message. Lalu di sini ada juga simbol message diartikan sebagai menggambarkan pengiriman pesan. Lalu di sini ada juga simbol entity class diartikan sebagai menggambarkan hubungan yang akan dia lakukan. Lalu di sini juga ada simbol boundary class diartikan boundary class diartikan sebagai menggambarkan sebuah gambaran dari form. Lalu di sini ada juga
eh, not eh, menunjukkan catatan untuk komentar dari suatu pesanan antar elemen. Lalu di sini terdapat tanda panah yang garisnya tidak putus-putus, yaitu yang dinamakan association, diartikan sebagai penghubung antar aktor dengan use case. Lalu selanjutnya ada tanda panah putus-putus, yaitu disebut sebagai generalisasi, menunjukkan aktor dapat berpartisipasi. Nah, di dalam sequence diagram login, admin akan memasukkan email dan password, lalu akan diproses sebagai validasi email dan password. Lalu get email dan password. Lalu email dan tidak password valid. Lalu gagal validasi email dan password. Lalu menambahkan notifikasi email dan password salah. Lalu email dan password valid. Lalu berhasil validasi email dan password. Lalu menampilkan halaman beranda. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.